0411010105. Bapak saya akan melanjutkan presentasi, yaitu arti dari hadis haji yang ke-748, yaitu artinya dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melepaskan pakaian yang bisa beliau kenakan untuk bersiap berihram dan mandi terlebih dahulu sebelum memulai ihramnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau menilainya hasan. Nah, makna lengkapnya menurut para ulama. Nah, hadis ini menjalankan dalil bahwa mandi sebelum ihram disunahkan, baik untuk laki-laki maupun perempuan, sebelum memasuki manasik haji atau umroh. Nah, mandi tersebut dilakukan sebagai bentuk kebersihan dan penghormatan terhadap ibadah ihram, bukan sebagai syarat syah ihram. Nah, jadi makna keseluruhan hadis ini dalam bahwa Rasulullah SAW ketika hendak memulai ihram, beliau terlebih dahulu mandi dan mempersiapkan diri dengan melepaskan pakaian biasa, lalu mengenakan pakaian ihram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tanpa salam, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Zaid Ramdan Hardiana dengan NIM D4111112 dari kelas HKID semester 4 akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan atau yang telah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas atau saya akan memaparkan mengenai tafsir dan fikih hadis dari hadis yang telah dibacakan oleh teman saya. Yang pertama itu isi dari hadis tersebut atau tafsir dari hadis tersebut ialah poin pertama, disunahkan mandi sebelum ihram. Jadi ya sebelum ihram itu alangkah baiknya atau disunahkan untuk mandi dengan ya tujuannya kan biar bersih gitu untuk melaksanakan ihram. Jadi penjelasannya itu mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa mandi sebelum ihram itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi dihukumkan sunnah, boleh-boleh saja. Yang namanya sunnah kan boleh-boleh saja kita itu tidak melakukannya, tapi alangkah baiknya kita itu melakukannya. Jadi tujuan terus tidak jauh dari tujuannya itu ialah tujuannya ya pertama, yang namanya mandi itu menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan, atau dalam artian membersihkan badan, menghilangkan bau yang sedap-sedap. Otomatis kan semua orang kan punya punya keringat gitu, otomatis kan kayak ya setelah beraktivitas itu kan pasti kita keluar keringat, lalu capean, bau badan. Nah, maka disunahkan atau dianjurkan kita mandi sebelum ihram. Nah, makna dari melakukan mandi sebelum ihram ini ya kayak kita itu mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah yang sakral atau yang agung gitu. Selanjutnya itu poin kedua, mandi ihram berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Para ulama menjelaskan bahwa sunnah mandi sebelum ihram tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga perempuan. Bahkan perempuan yang sedang haid atau nifas, mereka tetap dianjurkan mandi sebelum ihram walau tidak boleh sholat.
Hal ini didukung oleh hadis lain tentang Asma binti Umais yang diperintahkan mandi ketika hendak ihram setelah melahirkan. Jadi ya tujuannya mandi itu ya agar bersih gitu, agar semua kotoran yang keluar dari badan kita atau bau-bau yang keluar dari kita, cairan-cairan yang keluar dari diri kita itu bisa kita bersihkan. Walaupun seperti tadi ada perempuan yang sedang haid atau nifas, itu ya alangkah baiknya dibersihkan dulu gitu. Disunahkan dibersihkan dulu walaupun dia itu nantinya tidak melakukan ibadah sholat. Tuh, sekian dari presentasi saya, Muhammad Said Rahman Harjana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lupi dengan NIM 24110121 dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya tentang hadis haji nomor 748. Nah, hadis ke-748 ini menjelaskan, mengajarkan bahwa seorang muslim hendaknya memasuki ibadah besar dalam keadaan bersih lahiriah. Nah, kebersihan badan juga merupakan bagian dari penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apabila seorang berniat ihram akan tetapi ia tanpa mandi, maka ihram ini hukumnya tetap sah. Ia hanya kehilangan keutamaan sunnah tersebut. Jadi apabila ada seseorang yang melakukan ihram lalu tanpa mandi sunnah ihram, itu ihramnya hukumnya tetap sah, tetapi ia hanya tidak mendapat keutamaan sunnah tersebut. Lalu kesimpulan dari hadis ini adalah menunjukkan bahwa mandi sebelum ihram itu merupakan sunnah, membersihkan diri dan mengenakan pakaian ihram yang dianjurkan. Nabi Muhammad SAW juga sebelum memulai talbiyah, para ulama memahami bahwa mandi tersebut itu bukan syarat sah ihram, tetapi merupakan adab dan sunnah yang menyempurnakan pelaksanaan haji dan umroh. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Dilni dengan NIM 24110110. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu kesimpulan. Hadis ini menunjukkan bahwa mandi sebelum ihram merupakan sunnah yang dianjurkan. Nabi Muhammad SAW membersihkan diri dan mengenakan pakaian ihram sebelum memulai talbiyah. Para ulama memahami bahwa mandi tersebut bukan syarat sah ihram, tetapi merupakan adab dan sunnah yang menyempurnakan pelaksanaan haji dan umroh. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.